Oke, halo semuanya. Sekarang tanggal 9 Februari 2023, hari Kamis, jam 9:25 malam. Nah, jadi di video kali ini aku akan ngebahas sedikit mengenai, ya sering sih pasti teman-teman dengar, mahasiswa baru dan juga organisasi. Ini adalah sebenarnya hal yang sering ditanyakan dan dipermasalahkan dan sering dibincangkan ketika mahasiswa baru itu masuk ke dalam bangku perkuliahan. Nah, jadi biasanya kan dari transisi siswa ke mahasiswa itu ada nih selalu timbul pertanyaan, apakah mahasiswa baru itu nantinya setelah masuk ke dalam kampus wajib ataupun harus mengikuti suatu organisasi. Biasanya kalau di awal itu untuk mahasiswa baru tentu ada PKKMB ya. Di tiap universitas itu pasti ada, dan di PKKMB ini selain kita mengenalkan kepada mahasiswa baru bagaimana kampus kita, apa kampus kita, dan program-program di dalamnya, tentunya salah satunya itu adalah pengenalan kelembagaan ataupun organisasi yang ada di universitas maupun di tingkat fakultas. Dan biasanya minat mahasiswa itu terutama terdekat ya, pasti yang terdekat dulu itu dari fakultas. Tentunya dari fakultas itu memiliki organisasi yang bermacam-macam, mulai dari organisasi yang berfokus pada bidang advokasi nantinya seperti BEM, DPM, ataupun HIMA dan HMJ. Selain itu juga ada organisasi yang cakupannya atau fokusnya itu ada di bagian peminatan. Contohnya untuk peminatan seperti alam, penelitian, musik, seni, dan sebagainya. Itu ada lembaga ataupun organisasi khusus yang mewadahi mahasiswa tersebut. Nah, biasanya ini di awal dikasih tahu nih. Dan tujuannya pun organisasi ini nantinya memperkenalkan organisasinya yang lain dan tak bukan pasti untuk menarik minat mahasiswa untuk join ke dalamnya, untuk ya ibaratnya mencari kader-kader penerus baru lah di dalam organisasi. Pertanyaannya, apakah ketika mahasiswa baru ini masuk nantinya itu diharuskan mengikuti organisasi ataupun kayak ikut minimal satu lah gitu ya organisasi? Apakah itu diharuskan kah ataupun gimana? Sebenarnya untuk di awal itu memang awal-awal ya, ketika kita pertama kali masuk ke dalam kampus, ikut pengenalan PKKMB, jadi maba. Biasanya kan maba 2 semester ya, semester 1, semester 2. Nah, itu adalah saat-saat yang memang bisa dibilang bimbang ya bagi mahasiswa, karena ibaratnya mereka itu belum tahu apa-apa di dalam kampus, walaupun sebelumnya udah diperkenalkan ketika PKKMB bagaimana kampus dan fakultas juga jurusan mereka. Sehingga karena melalui sosialisasi tadi mengenai pengenalan tadi, maka selalu ada tuh ajakan-ajakan terutama dari bagian pengkaderan di organisasi itu untuk mengajak mahasiswa supaya masuk ke dalam organisasi itu. Dan biasanya nih mahasiswa kan bimbang ya, aku pengen ikut nggak ya, atau aku nggak usah ikut nggak ya gitu. Yang dipikirin tuh pasti ada plus ada minusnya antara kedua itu. Yang itu yang bikin bimbang. Itu sebenarnya menurut aku ya, kalau misalkan di awal-awal itu adalah waktu yang pas untuk kita mengikuti suatu organisasi gitu. Setidaknya kalaupun bisa, ada ya beberapa organisasi yang di awal itu belum bisa langsung jadi pengurus, anggota pengurus dalamnya, harus melalui anggota magang dulu. Ada yang seperti itu. Ataupun ada juga lembaga yang baru masuk langsung jadi anggota pengurus, itu ada. Dan menurut aku pribadi itu di awal memang waktu-waktu yang tepat untuk mengikuti organisasi gitu. Kita di awal itu bisa belajar dulu dan belajar banyak dalam organisasi. Mungkin bagi sebagian mahasiswa ada yang memang pengen mencoba organisasi itu banyak ya, bisa 2, 3, 4 ataupun lebih, untuk nantinya mereka berproses di dalamnya. Nah, karena aku bilang tadi kenapa bagus di awal untuk ikut, karena kan selain kita belum tahu organisasi itu apa dan bagaimana di dalamnya, salah satunya adalah untuk mengetahui kita ikut gitu di dalamnya, ikut terjun, entah itu langsung menjadi anggota pengurus ataupun anggota magang dulu. Dan setidaknya kalaupun memang nggak pengen di organisasi itu, misalnya kita ikut dulu kepanitiaan itu yang diselenggarakan oleh organisasi itu. Jadinya nanti seiring berjalannya waktu, 1 semester kah, 2 semester, itu kan udah kebayang tuh bagaimana organisasi itu berjalan, bagaimana kegiatannya, pengkaderannya, dan juga prestasi yang diraih oleh organisasi tersebut. Jadinya nanti untuk semester 3, semester 4, dan seterusnya itu kita udah mendapatkan gambaran apakah kita cocok masuk organisasi ini atau organisasi itu
bisa kita putuskan ketika kita di awal sudah mengikuti organisasi. Sebenarnya di awal itu adalah waktu yang pas. Cuman kadang ada beberapa mahasiswa yang memang tidak tertarik, tidak ingin, ataupun sering kita dengar ya, kalaupun mereka itu waktu SMA adalah siswa yang aktif, entah itu aktif organisasi ataupun aktif dalam kegiatan perlombaan. Ketika udah masuk kampus, mereka jadi males ikut berorganisasi ataupun aktif di kampus. Sehingga nggak jarang kita mendapati mahasiswa itu yang enggan untuk join ke dalam organisasi ataupun kepanitiaan yang ada di kampus. Alasannya juga banyak dari mahasiswa itu yang enggan mengikuti organisasi yang ada di kampus karena ya bisa jadi karena organisasi tersebut memiliki budaya yang kurang baik, terus rekam jejak prestasi itu kurang, dan juga hal-hal lain yang bisa menjadi pertimbangan mahasiswa tersebut, entah itu karena nantinya mengganggu kuliah atau nantinya akan memperburuk nilai semester dia, ataupun nantinya bisa mengulang matkul sampai dengan keadaan yang terburuk. Jadi banyak hal-hal yang mungkin dipikirkan oleh mahasiswa ini ketika ada penawaran, ada rekomendasi untuk mengikuti organisasi yang ada di kampus. Dan memang itu kembali ya ke diri kita masing-masing, apakah kita ingin mencoba ataupun hanya sekedar tahu saja tanpa ingin mencoba. Toh juga selain di organisasi, di kepanitiaan memang ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa menunjang nanti kita sebagai mahasiswa, entah itu nanti membantu kompetensi kita sebagai mahasiswa, membantu soft skill kita sebagai mahasiswa, dan juga nantinya akan berpengaruh ketika kelak kita lulus dari bangku perkuliahan dan nantinya terjun sebagai masyarakat, menyatu dengan masyarakat. Tapi saran dari aku untuk teman-teman yang baru, terutama teman-teman mahasiswa baru, itu kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, baik itu organisasi, kepanitiaan, lomba-lomba, ataupun hal-hal lain yang menurut teman-teman bermanfaat, yang nantinya akan memberikan impact lebih kepada teman-teman, itu diikutin. Karena sesungguhnya ketika masuk di dalam perkuliahan, kalau aku pribadi, itu lebih baik kita mencoba hal-hal baru, melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi kesalahan yang di sini yang memiliki dampak nantinya untuk menjadikan diri kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya, dan yang nantinya tentunya memberikan dampak positif bagi kita dan bagi lingkungan juga. Pastinya tentu teman-teman punya pemikiran yang berbeda-beda, tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba di awal-awal. Toh nanti bisa aja teman-teman ke step by step gitu, mulai dari awal mungkin dari semester 1, semester 2 ikut organisasi, mungkin nanti udah mulai semester 3, semester 4 udah mulai sedikit melambat di organisasi, mungkin mengarah ke lomba-lomba ataupun ajang-ajang lainnya yang menurut teman-teman itu berguna bagi teman-teman. Itu bisa aja, tergantung kebutuhan kita, tergantung minat dan kemampuan kita gitu. Oke, mungkin sekian ya video kali ini, itu insight ataupun pandangan dari aku. Mungkin kalau teman-teman ada tambahan ataupun hal-hal yang ingin dibincangkan atau diomongin lagi, bisa komen aja di bawah ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton, see you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.